Sebagaimana yang Quran sebutkan, mereka tidak akan pernah ridho kepada umat Islam khususnya, ya, atau manusia pada umumnya kalau manusia itu dia mengikuti ajaran Islam. Bahkan orang-orang yang sudah masuk Islam pun mereka upayakan untuk keluar kembali, ya. Strateginya apa? Muncul orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini bagian dari sebetulnya episode tersendiri yang benci terhadap Islam. Dia bisa menghancurkan dalam artian menghilangkan nyawa kita, menghilangkan kaum muslimin itu sendiri, ya. Bahkan ada istilah membersihkan kaum muslimin di satu daerah. Apapun yang dilakukan oleh orang kafir pada saat ini sebetulnya hanya pengulangan, ya. Kalau pada zaman Nabi Adam alaihissalam itu mungkin langsung berhadapan dengan iblis di surganya, gitu kan. Bahwa target goalnya dakwah itu adalah at-taghyir, adanya perubahan. Orang berekonomi tidak secara Islami, ekonominya ribawi, datang dakwah, maka para pelaku dakwah itu harus punya target merubah, ya, merubah sesuatu yang tadinya tidak Islami menjadi Islami. Dia tinggalkan ekonomi ribawi menuju kepada ekonomi Islam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan berbicara tentang tantangan dakwah, ya. Tantangan dakwah, tentu saja ketika bicara tantangan dakwah, kita menjelaskan dulu tentang makna dakwah. Dakwah itu kan dalam konteks Islam mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Al-Qur'annya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para nabi dan rasul itu untuk mengajak supaya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Ya, tentu saja tagut itu adalah apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah tagut. Jadi berarti menjalankan misi dakwah adalah mengajak manusia berubah dari sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam kepada sesuatu yang cocok dengan ajaran Islam. Mulai dari pribadi kita, sistem pribadi kita, hidup kita berkeluarga, kemudian juga bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kemudian juga dalam masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, itu adalah dengan dakwah, maka harus dibawa semua kepada sistem atau syariat Islam. Nah, tentu saja ketika melaksanakan misi dakwah itu ada tantangan. Dari zaman ke zaman tentu ada, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan zaman kita juga sekarang zaman akhir zaman, yang disebut dengan akhir zaman ini kita umat terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tentu tantangannya itu kita sering membaginya menjadi dua bagian. Pertama adalah tantangan dari dalam internal umat Islam itu sendiri. Dan yang kedua adalah tentu yang berhubungan dengan tantangan dari luar. Nah, tantangan dari dalam yang paling sangat berpengaruh adalah itu masalah niat, ya. Niat inilah yang sebetulnya menjadi tonggak utama keberhasilan dakwah, baik individu seorang muslim ataupun secara kolektif, lembaga, yayasan, ormas, ataupun apapun namanya perkumpulan itu. Kenapa? Karena dari niat inilah yang bisa menjadikan dakwah itu berhasil dan tidak. Hari ini kita bisa menyaksikan banyak memang para aktivis dakwah, atau ada ya aktivis dakwah yang kadangkala berubah niat, ya. Dan ini sudah terjadi memang sebenarnya pada zaman Nabi pun pernah terjadi. Ketika kalau kita melihat kejadian bagaimana perang Uhud, ya, umat Islam terkalahkan, itu karena berubah niat, ya. Yang niatnya awalnya adalah untuk memenangkan Allah Subhanahu wa taala atau Islam dan umat Islam. Tapi di tengah perjalanan ternyata beberapa orang sahabat yang sudah ditugaskan oleh Nabi itu berubah niat, ya, karena tergiur dengan dunia. Maka kemenangan yang sudah hampir Allah kukuhkan pada saat itu tidak terjadi, ditangguhkan. Jadi ini tantangan yang pertama adalah tantangan dakwah itu niat dari dalam umat Islam itu sendiri, dari diri kita sebagai para pelaku dakwah, ya. Kalau memang niatnya untuk Islam dan umat Islam, untuk kemenangan Islam, insya Allah Allah akan berikan kemudahan jalan untuk memenangkan dakwah ini. Nah, yang kedua memang dalam internal umat Islam itu sendiri adalah kudwah hasanah yang saat ini kita sangat jarang melihat atau menemukan
qudwah hasanah atau contoh yang baik dari para pelaku dakwah. Jadi ada kalanya memang pelaku dakwah itu dituntut untuk masagi ya, kata orang Sunda itu masagi. Jadi masagi itu jadi apapun problematika keumatan memang dia harus merespon gitu ya, baik dalam problematika keluarga, problematika di lingkungan, problematika ekonomi, politik, semua kehidupan yang dilalui oleh manusia itu memang seorang dai, seorang duat itu dia harus merespon. Responnya bagaimana? Ya harus memberikan contoh-contoh dalam menghadapi dan mengikuti hidup dan kehidupan dalam problematika yang dihadapi tadi, ya, semua ranah tadi. Nah sekarang hari ini memang rada susah kita melihat contoh yang memang masagi tadi kata orang Sunda ya, yang dia memang secara individunya, secara pribadinya, kemudian juga secara gerakannya itu memang betul-betul mencerminkan contoh yang baik sesuai dengan apa yang diarahkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, adapun tantangan dari luar, nah ini tentu saja tantangan dari luar itu adalah pertama dari kaum kafirin. Jelas ini kan, kaum kafirin ini orang-orang yang menolak dengan tegas dan orang-orang yang menolak dengan mempamerkan penolakannya di kalangan masyarakat secara umum. Orang-orang kafir ini sebagaimana yang Quran sebutkan, mereka tidak akan pernah ridho kepada umat Islam khususnya ya, atau manusia pada umumnya kalau manusia itu dia mengikuti ajaran Islam. Bahkan orang-orang yang sudah masuk Islam pun mereka upayakan untuk keluar kembali ya. Itulah dari ayat-ayat Quran menyatakan, Al-Baqarah 120 misalnya menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lam tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin sampai orang Islam itu kembali kepada kekafiran atau menjadi murtad gitu kan. Nah, ini tantangan dari luar ini tentu saja harus dihadapi dengan strategi yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Strateginya apa? Strateginya Allah sebutkan dalam ayat yang sama itu, di ayat 120 itu disebutkan wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Katakan Muhammad kepada kaum muslimin, kepada kita, seandainya kita mengikuti hawa nafsu keinginan mereka, ya, keinginan orang-orang kafir itu, yaitu kita kembali kepada keluar dari Islam. Nah, tentu Allah katakan ya, tentu Allah tidak akan menjamin memberikan perlindungan dan pertolongan. Jadi kuncinya Allah memberikan perlindungan pertolongan kepada kaum muslimin itu kalau kaum musliminnya itu adalah tidak mengikuti ya, tidak membiasakan perilaku kebiasaan-kebiasaan orang kafir itu sendiri ya. Dan sekarang memang orang kafir itu kan selalu menawarkan dalam segala aspek kehidupan dengan cara kekafirannya. Dalam masalah pendidikan dia tawarkan bagaimana cara melakukan pendidikan sesuai dengan ajaran kekafiran mereka. Ya, dalam berkeluarga juga mereka selalu menyampaikan, menawarkan bagaimana sistem berkeluarga menurut orang-orang kafir. Termasuk kita sebagian umat Islam, sebagiannya masih ada juga yang suka melakukan ulang tahun misalnya gitu kan. Itu kebiasaan-kebiasaan mereka. Jadi seandainya umat Islam masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, Allah sebutkan tidak akan memberikan perlindungan dan pertolongan. Maka syarat mendapatkan perlindungan dan pertolongan adalah itu bagaimana kita tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, orang kafir ini tentu dia mempunyai strategi ya. Strateginya apa? Muncul orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini bagian dari sebetulnya episode tersendiri yang benci terhadap Islam ya. Benci terhadap Islam. Nah, maka mereka itu memikir strategi bagaimana supaya menghancurkan umat Islam. Kalau tadi kan menghancurkan umat Islam secara pendekatan menawarkan sistem-sistem mereka kepada umat Islam. Nah, kalau ternyata mereka sudah merasa mampu untuk membumi hanguskan atau mereka merasa mampu untuk menghancurkan umat Islam, maka mereka bisa jadi menghancurkan itu bukan lewat budaya lagi, ya. Bukan lewat ekonomi lagi, tapi dia bisa menghancurkan dalam artian menghilangkan nyawa kita.
menghilangkan kaum muslimin itu sendiri, ya. Bahkan ada istilah membersihkan kaum muslimin di satu daerah. Karena memang Quran mengatakan demikian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 217 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Dan mereka orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi kamu, ya, tidak akan pernah berhenti memerangi kaum muslimin hatta yaruddukum an dinikum, sampai orang Islam itu keluar dari agamanya, menjadi murtad. Tapi lagi-lagi Allah garis bawahi ini istata'u, jika mereka mampu. Berarti bisa jadi, bahkan bukan bisa jadi, maka orang-orang kafir itu akan senantiasa bikin strategi, menilai, menimbang, ya, bagaimana cara memurtadkan orang Islam itu. Bisa lewat budaya, bisa lewat ekonomi, bisa lewat pendidikan, bisa lewat parenting kekeluargaan. Nah, sampai suatu saat setelah mereka timbang-timbang, sampai kepada satu titik bisa menghancurkan umat Islam dengan cara membunuh atau mengusir dengan cara kekerasan, maka mereka lakukan. Nah, tapi ini tidak akan bisa berlaku di seluruh dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ini istata'u, jika mereka mampu. Bisa jadi mungkin, ya, di satu daerah orang kafir itu mampu melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Islam. Tapi di tempat lain tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena masih ada orang-orang Islam yang membawa misi dakwah yang benar, yaitu yang dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut terhadap gerakan-gerakan orang kafir, tapi mereka betul-betul mempersiapkan diri dalam melawannya. Itulah makna ini istata'u, jika mereka mampu. Misalnya hari ini kita bisa menyaksikan di Cina sana, orang-orang kafir itu dengan kekerasannya membunuh orang Islam karena mereka merasa mampu mengusir umat Islam di Cina, mengusir umat Islam di beberapa negara. Tapi di Indonesia, mereka sampai saat ini belum sampai berani mengusir secara fisik. Tapi kalau mengintervensi secara pemikiran, secara ekonomi, secara budaya, itu mereka sudah lakukan. Nah, maka umat Islam itu harus memakai strategi yang telah Allah tentukan. Bagaimana cara melawannya, manuver-manuver atau gerakan-gerakan orang kafir itu dalam menghadang dakwah kita ini. Tentu kita harus mencontoh para nabi dan para rasul. Karena apapun yang dilakukan oleh orang kafir pada saat ini sebetulnya hanya pengulangan. Ya, kalau pada zaman Nabi Adam alaihissalam itu mungkin langsung berhadapan dengan iblis di surganya, gitu kan. Nah, kemudian zaman nabi-nabi seterusnya, zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu manuver-manuver orang kafir yang dalam bentuk kehidupan di dunia. Nah, tentu saja strateginya adalah pertama tadi, bagaimana menguatkan keikhlasan. Keikhlasan itu berhubungan dengan keimanan. Ya, kalau seseorang itu imannya kuat, istiqomah, ya, maka dia tidak akan terbawa dengan manuver orang kafir itu. Nah, dalam hadis yang lain, ya, itu bagaimana orang kafir itu menawarkan kebahagiaan dunia, ya, supaya melupakan ruhul jihad. Karena ruhul jihad ini sebetulnya yang menjadi kekuatan istimewa ketika kita melaksanakan dakwah. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu kan, kalau orang sudah beriman, ya, maka dia harus berhijrah. Berhijrah dari apa? Dari sistem, dari cara-cara yang tidak islami kepada yang islami. Itulah proses dakwah. Dakwah itu adalah bahwa target goalnya dakwah itu adalah at-taghyir, adanya perubahan. Kalau seseorang tadinya berkeluarga tidak secara islami, kemudian didakwahi, dengan dakwah itu dia berubah menjadi secara islami. Orang berekonomi tidak secara islami, ekonominya ribawi, datang dakwah, maka para pelaku dakwah itu harus punya target merubah, ya, merubah sesuatu yang tadinya tidak islami menjadi islami. Dia tinggalkan ekonomi ribawi menuju kepada ekonomi Islam. Begitu juga orang yang yang bergerak dalam pendidikan, yang tadinya pendidikan itu bersifatnya sekuler, ya, yang dia mendikotomikan antara dunia dan akhirat, memisahkan antara dunia dan akhirat, datang dakwah. Maka dengan dakwah ini harus berubah pola pikirnya, tidak lagi membedakan, tidak lagi memisahkan, bahwa apa yang dilakukan oleh kita di dunia ini akan berakibat kepada diri kita ketika di akhirat kelak. Begitu juga dalam sistem politik, ya. Politik yang sudah dipakai di seluruh dunia mayoritas ini, politik yang menghalalkan segala cara, atau Machiavelli kata orang zaman sekarang ini, ya. Nah, ketika datang dakwah, maka Islam mengajarkan bagaimana yang disebut dengan siyasah syariah, politik yang sesuai dengan syariah. Nah, tentu ini banyak tantangannya, ya. Saling kita dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, kita dipukul bertubi-tubi dengan
sistem yang mereka tawarkan, orang-orang kafir tawarkan kepada kita. Maka tadi kekuatan keimanan itu. Nah, kekuatan keimanan itu ada perubahan akhirnya. Hasil dari keimanan itu maka berubah dari sesuatu yang tidak islami kepada yang islami. Nah, kalau sudah kita berubah menjadi islami, maka fungsi kita yang ketiga adalah jihad. Jihad itu istiqomah berjihad mempertahankan apa yang telah kita dapatkan. Nah, disinilah sebetulnya jihad inilah yang betul-betul nanti ujungnya yang bisa memenangkan umat Islam. Jadi kebersamaan antara iman, hijrah dan jihad itu kalau sudah bersatu, maka dia akan mendapatkan hasil yang istimewa. Ya, satu saja dihilangkan ini tentu akan ada masalah. Ya, apalagi ini harus selalu dilakukan oleh para penggerak dakwah. Ya, para penggerak dakwah tadi yang saya katakan tadi adalah bahwa kita sebagai penggerak dakwah mesti memberikan qudwah hasanah. Contoh-contoh yang baik dalam perilaku berkeluarga, perilaku di masyarakat, perilaku di ekonomi kita, perilaku berpolitik kita kalau memang kita ikut berpolitik, ya, dan semua perilaku itu memang harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan telah dicontohkan secara sempurna oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tantangan yang dirasakan, saya yakin sama semua para penggerak dakwah itu pasti merasakan yang sama. Pertama, bahwa seorang penggerak dakwah atau dai dalam bahasa Qur'annya itu dituntut menjadi qudwah, ya. Nah, pasti para musuh dakwah ini, para musuh Islam ini itu akan mendekati pada penggerak dakwah ini. Ya. Jadi tidak langsung mereka akan memberikan kekerasan kepada seorang dai itu. Pasti yang ditawarkan itu kenikmatan dulu, ya. Ya, kita bisa melihat bagaimana zaman Nabi Muhammad SAW pun sama. Sebelum Nabi Muhammad SAW diancam secara fisik, itu ditawari dulu kan. Ya. Terkenal lah dalam sejarah itu bagaimana Nabi Muhammad ditanya, ya, apakah engkau Muhammad berdakwah ini mengajarkan agama baru ini kamu ingin menjadi orang terkaya di Jazirah Arab ini? Kalau itu yang kamu inginkan, maka kami akan kumpulkan semua harta yang kami miliki. Kami akan kasihkan kepada engkau Muhammad, tapi syaratnya engkau berhenti berdakwah. Ketika Nabi Muhammad tidak menjawab itu, mereka tanya lagi, apakah engkau ingin menjadi orang yang paling terpandang, punya kedudukan yang paling tinggi di Jazirah Arab ini? Maka kami para kepala suku itu akan berkumpul dan akan memberikan jabatan tertinggi kepada engkau Muhammad, tapi engkau jangan melanjutkan dakwah. Bahkan yang terakhir itu Rasulullah Muhammad SAW ditawari, kalau engkau ingin menjadi seorang bapak, seorang laki-laki yang punya istri paling cantik, gitu kan, punya pasangan yang paling cantik, maka kami akan kumpulkan perempuan-perempuan cantik itu kami berikan kepada engkau Muhammad. Asal kamu jangan berdakwah. Maka terkenalah dengan seandainya rembulan di tangan kanan, matahari di tangan kiri, ya, tidak mungkin Nabi Muhammad berhenti untuk berdakwah. Hari ini pun sama, ya. Nah, pastilah kepada para penggerak dakwah itu penawaran ekonomi, ya. Kan biasanya kalau penggerak dakwah tuh bermasalah dalam masalah ekonomi biasanya gitu kan. Kenapa? Ini mindsetnya, pola pikir, ya. Pola pikir bisa diatasi dengan pola pikir imani, ya. Kalau pola pikir imani itu kan dia meyakini bahwa yang mentadbir, mengurus kita ini sebenarnya Allah kan. Kalau kita bersikukuh mencari harta yang halal, ya, maka ini bagi saya dan bagi kita bersama yang aktif di dakwah, asal kita berupaya ya dengan istiqomah mencari harta yang halal, sebesar apapun, sekecil apapun yang kita dapatkan secara materinya, Allah yang akan mengaturnya. Ya. Jadi kalau dulu saya di Dewan Dakwah sering diberikan wejangan begini dari zamannya Dr. Muhammad Nasir Allahyarham, gitu kan. Uruslah agama Allah, maka Allah akan mengurus kamu. Ya. Jadi kalau kita memang berjuang demi agama Allah, demi Islam, pasti Allah akan mengurus kita. Apapun yang kita hadapi di muka bumi ini, ya, sebesar apapun tantangannya, sebesar apapun ujiannya, itu tidak akan melebihi kemampuan kita untuk menghadapinya. Karena memang begitu janji Allah. Allah tidak akan memberikan beban yang tidak akan sanggup dipikul oleh seseorang. Ya. Nah ini. Nah, begitu juga dengan kita sekarang. Pasti itu. Nah, sama dengan zaman Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditawari dengan dunia, baik sifatnya misalnya kekuasaan, harta, jabatan, bahkan perempuan ditolak, baru mereka bermanuver bagaimana merusak, ya, menyerang secara fisik.
Nah, tentu ketika menyerang secara fisik ini, kita juga harus menjawab tantangan-tantangan itu dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Apa bagaimana cara menghadapinya? Tentu cara menghadapinya adalah sesuai dengan kezaliman yang mereka lakukan. Kalau Quran mengatakan, kalau mereka membunuh kamu, maka bunuhlah mereka. Kalau mereka mencelakakan kaum muslimin, mencelakakan kita, maka balaslah mereka sesuai dengan kezalimannya. Kalau mereka mengusir kaum muslimin di satu kampung, maka kita bisa mengusir mereka juga di kampung mereka. Jadi umat Islam itu secara ajaran tidak ada dia menjolimi orang lain. Tapi apapun yang dilakukannya itulah sesuai dengan apa yang didapatkan atau apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin itu sendiri. Maka saat ini ya yang sifatnya sifatnya bujukan, ya saya yakinlah hampir semua penggerak dakwah itu pernah mendapatkan. Ya saya pribadi juga berapa kali yang menawari, udahlah kita ikut ada bisnis gitu kan, suruh ngelola apa gitu kan, yang nilai rupiahnya ya lumayan besar gitu kan. Tapi saya berpikir kalau saya mengurus yang hampir uang ratusan juta kemudian harus saya kelola, nanti habis waktu saya ngurus uang itu kan. Walaupun misalnya bisa jadi kita misalnya mencari harta itu ya sesuai kemampuan kita aja. Nah, tapi kalau tawaran-tawaran yang kayak begitu sih pernah terjadi ya. Ya memang pernah juga sesuatu yang di luar di luar sifatnya materi ya, semacam zaman sekarang ini mendatangkan preman gitu kan ya. Ya, tapi alhamdulillah sih kalau saya hanya baru sampai kepada WA saja ya, ancaman di WA ya kita jawab ya ketemu sajalah gitu kan. Kalau saya sampai kalau WA. Nah, memang sampai pernah juga ada bombardir masalah dengan video porno gitu kan, dikirim video porno itu pernah juga yang kayak begitu. Ya kalau secara fisik memang berapa kali juga sih pernah ada yang mencoba gitu ya. Tapi kita yakini bahwa yang mengurus kita ini Allah Subhanahu wa taala ya. Yang melindungi kita ini Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus membalas mereka sesuai dengan kezaliman yang mereka lakukan. Tentu Rasulullah SAW juga mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sifatnya non fisik ataupun yang fisik. Kalau yang non fisik, kuatkan keikhlasan, kuatkan tawakal, kuatkan ikhtiar. Kalau yang fisik, ya Quran mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Hendaklah kamu senantiasa i'dad, mempersiapkan diri kamu supaya membuat mereka gentar. Dan Allah membuat mereka gentar dan membuat musuh-musuh Allah itu gentar, baik kamu ketahui ataupun tidak kamu ketahui. Maka seorang muslim harus masih selalu i'dad, ya. I'dad persiapan baik dalam bentuk bela diri ataupun dalam bentuk kemahiran memainkan senjata itu kan. Nah, fungsinya apa? Tadi mengamalkan ayat. Kenapa? Karena tadi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Ini istata'u. Mereka tidak akan pernah berhenti ya memerangi kamu sampai kamu bisa keluar dari agama kamu atau murtad jika mereka mampu. Nah, ini pasti akan berlangsung. Hari ini ya, hari yang telah lalu, hari ini yang akan datang. Jadi ini mungkin persiapan-persiapan itu yang harus dilakukan oleh kita ya. Satu lagi yang akan mendukung dakwah itu memang ukhuwah ya. Problematika kita yang terbesar hari ini adalah memang tadi kualitas keimanan dan kualitas ukhuwah. Dan orang-orang kafir pun paham bagaimana cara menghancurkan Islam itu adalah pertama ganggu keimanannya secara individu ya, dan ganggu persaudaraannya. Nah, cara mengganggu keimanan dan ganggu persaudaraan ini kan berbagai macam cara. Kalau mengganggu keimanan tadi dengan penawaran-penawaran yang nikmat-nikmat dunia sehingga melupakan misi dakwah. Nah, ukhuwah ini juga sama ya. Ukhuwah ini juga selalu akan diacak-acak oleh orang kafir itu. Maka kita harus punya sikap yang ditetapkan oleh Quran. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah sebagaimana yang Allah firmankan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Ya, bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang bersama Muhammad itu adalah asyidda'u 'alal kufar. Tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Saling percaya, saling berkasih sayang dengan sesama muslim. Nah, zaman Nabi pun ketika melaksanakan misi dakwah itu berjalan. Di antara para sahabat itu ada yang ahli
Ada yang ahli pertanian, dia konsentrasi dengan pertanian sehingga dia bisa memberikan, berkontribusi, memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya pangan kepada para mujahidin, kepada Rasulullah dengan para sahabat yang sedang melaksanakan misi dakwah. Ada yang memang ahli dagang, sehingga dengan uangnya, dengan dananya itu dia bisa membelikan alat perang, membelikan kuda, membelikan unta, memberikan baju perang yang diberikan kepada para sahabat Rasulullah SAW yang ada di medan juang di paling depan. Walaupun para sahabat dulu itu dia betul-betul sinerginya itu betul-betul terjadi. Ya, kalau memang orang para sahabat itu dulu ya betul-betul dia bisa berjihad itu dengan harta dan jiwanya. Ya, jiwa dan hartanya itu betul-betul dia keluarkan. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita dalam bahasa pesannya yang sangat sederhana. Ya, bagaimana sinergi dakwah ini? Kalau mampu dengan dananya, dia dengan dana, dengan pikirannya, dengan jabatannya. Maka Nabi mengatakan, man jahaja gozian pakod goza. Ya, siapa yang dia mempersiapkan ya alat-alat untuk berperang, maka dia termasuk orang yang berperang. Siapa yang mempersiapkan dana untuk berdakwah, maka dia termasuk orang yang berdakwah. Itu terkenal di zaman Nabi. Ya, sehingga pernah Nabi menyampaikan ketika di satu perang, saya lupa namanya perang apa, kemudian para sahabat dengan Nabi itu turun ke lembah, kemudian naik lagi lembah, kemudian turun lagi, kemudian Nabi mengatakan, ada di antara saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dia tidak ada secara fisik di sini, tapi dia sebenarnya bersama kita sedang berjihad. Sehingga para sahabat bertanya, siapa mereka? Mereka lah yang telah mempersiapkan dananya, mempersiapkan untanya, mempersiapkan kudanya, mempersiapkan semua kelengkapan untuk berjihad ini. Maka Nabi mengatakan mereka termasuk ikut dengan kita. Sama pahalanya mereka dengan yang turun ke lembah, naik lagi ke lembah, turun lagi, berhadapan dengan orang kafir. Memang sahabat itu terlatih begitu. Ketika mereka harus datang dengan fisiknya, datang dengan fisiknya. Datang dengan hartanya, datang dengan hartanya. Suatu saat harus datang antara harta dengan fisiknya, maka datang harta dengan fisiknya para sahabat itu. Itulah mungkin apa yang harus dilakukan sekarang ini. Man jahaja gozia faqad goza. Siapa yang ikut membantu untuk mempermudah dakwah ini, maka dia termasuk orang yang berdakwah.